Selamat siang untuk Ibu Sherly dan teman-teman. Kami dari kelompok 4 akan memaparkan materi yang diberikan kepada kami, yaitu Sistem Archetype oleh saya sendiri, Ibu Vivian Soba, Pak Benyamin Rohinawa, Pak Handi Manik, Ibu Melisa Nafitupulu. Persaingan pasar yang semakin kompetitif, konsumen semakin sulit untuk membedakan keunggulan sebuah produk dengan merek tertentu. Saat ini menawarkan produk berdasarkan karakteristik dan manfaat, mereka masih memungkinkan. Tetapi diferensiasi merek berdasarkan produk menjadi langka, menurut Kamlot dan Kalmon 2017. Bahkan ketika sebuah perusahaan mampu menciptakan dan menawarkan produk yang benar-benar berbeda, hal tersebut dapat dengan cepat ditiru oleh pesaing mereka, menurut Mark dan Pearson 2001. Terdapat berbagai konseptual definisi archetype, antara lain the invisible patterns in the mind that control who expands the world, Pearson 1991. Kemudian narrative struktur, themes and definable character that if achieved give us temporary sense of success, fulfillment and satisfaction, Pearson and Mark 2002. Ada berbagai jenis archetype. 1. The innocent. Individu dengan archetype innocent adalah individu yang melihat dunia sebagai tempat yang aman dan nyaman untuk hidup. Mereka percaya bahwa dunia yang penuh dengan kebaikan dan keadilan. Oleh karena itu, mereka sangat mudah percaya pada orang lain. Yang kedua, the orphan. Individu dengan archetype orphan adalah individu yang akrab dengan masalah dan tragedi, sehingga mereka terbiasa dan mengetahui dengan pasti bagaimana bertahan dari masalah dan kekecewaan dalam hidup. Ketiga, the warrior. Individu dengan archetype warrior adalah individu yang berusaha untuk menunjukkan apa arti dan bagaimana jika seseorang mempunyai keberanian sejati dan kemauan. Biasanya orang-orang dengan archetype warrior mempunyai kemampuan untuk membela idealisme yang dianut, untuk membela diri sendiri, sesama, dan melakukan apapun untuk sukses, terlepas dari perasaan takut dan lelah yang harus dihadapi. Seorang warrior akan berusaha mencapai tujuan tersebut. Warrior sangat menikmati kompetisi. The caregiver. Individu dengan archetype caregiver adalah individu yang penuh dengan cinta dan kepedulian dalam membantu sesamanya. Individu dengan archetype ini melihat sesama dengan sisi kebaikan, menyayangi, dan memaafkan. Yang kelima, the seeker. Individu dengan archetype seeker adalah individu yang mandiri, berjiwa petualang dan senantiasa mengetahui bagaimana memenuhi keinginan dirinya, selalu mencari pengalaman baru, menguji batas diri atas apa yang mungkin ditemukan dan dilakukan. 6. The lover. Individu dengan archetype lover adalah individu penuh dengan cinta untuk orang lain dalam hidupnya, membalas afeksi sesama dengan cinta yang lebih, dan menikmati kegiatan-kegiatan menyayangi dan berbagi cinta, baik terhadap anak-anak, hewan, keindahan, maupun benda. 7. The destroyer. Individu dengan archetype destroyer adalah individu yang mengerti bagaimana mengatasi sebuah kehilangan dengan kerelaan dan kembali maju untuk melanjutkan hidup. Kedelapan, the creator. Individu dengan archetype kreator adalah individu yang penuh dengan imajinasi dan aspirasi, dan kemampuan diri kreator biasanya mendukung individu dengan archetype kreator untuk merealisasikan imajinasi, kreativitas, dan aspirasinya dengan kemudahan. 9. The ruler. Individu dengan archetype ruler adalah individu yang akan mengambil alih sesuatu jika dilihat sesuatu telah berantakan dan tidak terkontrol, sehingga individu mengambil kontrol atas situasi tersebut. 10. The magician. Individu dengan archetype magician adalah individu yang karismatik dan mempunyai kemampuan natural seakan-akan dapat menyembuhkan dan menenangkan sesuatu yang terpecah belah, menyatukan orang-orang di balik sebuah visi yang sama, dan visi tersebut masih dalam batas yang real. 11. The sage. Individu dengan archetype sage adalah individu yang tidak hanya mempunyai banyak pengetahuan, namun juga bijaksana. Individu ini mempunyai rasa keingintahuan dan senang sekali memikirkan sesuatu, berjuang untuk memberikan opini pada suatu hal dengan minimalisir bias atas opini tersebut. Berusaha sebaik mungkin untuk menjadi objektif dan seadil-adilnya dalam melihat dan memikirkan sesuatu. The jester.
Individu dengan archetype jester adalah individu yang selalu terlihat senang, lucu, dan menyenangkan. Jika jester ada di sekitar, jester biasanya yang memicu suasana senang terjadi dalam hidup orang-orang di sekitar. Penerapan archetype dan kehidupan sehari-hari. The Innocent. Seseorang yang selalu berpikir positif, selalu menaruh kepercayaan terhadap orang lain, bersikap optimis dalam segala hal, memberi dampak positif bagi diri dan lingkungan, serta mampu menyelesaikan masalah dengan santai dan tidak mudah terpancing emosi. The Orphan. Seseorang yang mengerti arti hidup, menjalani hidup sesuai arah dan tujuan, tidak mudah menyerah ketika jatuh dan tersandung masalah, dapat menyelesaikan semua permasalahan dengan sabar dan baik, mengerti suasana kehidupan dan selalu ingin membantu orang yang sedang dalam kesusahan. The Warrior. Seseorang yang berani dalam segala hal, selagi hal tersebut masih berdampak positif bagi dirinya, berani melakukan sesuatu tanpa harus takut dengan hal-hal yang dapat menghalanginya, seperti iri dengki orang terhadapnya. The Caregiver. Seseorang yang mempunyai karakter penuh cinta dan kasih, sering menolong sesama tanpa pamrih, dapat menjadi penolong bagi orang-orang yang membutuhkan pertolongannya, selalu menjadi penyemangat dalam hidup untuk terus selalu bersyukur dan menjalani hidup. The Seeker. Seseorang yang mandiri dan tidak merepotkan orang, serta mereka yang berjiwa sebagai pemimpin. Seeker adalah individu yang sangat mandiri, individualis, berjiwa petualang, sehingga bersedia dan menerima dan mencoba ide-ide baru, juga memberikan orang privasi dan otonomi, selama itu tidak disalahgunakan dan tetap menunjukkan hasil. The Lover. Seseorang yang peduli terhadap sesama, orang tersebut menyisihkan sebagian pendapatannya untuk membantu orang-orang yang berkekurangan hidup di jalan. The Destroyer. Seseorang yang meninggalkan kehidupan yang lama yang menurutnya tidak produktif, meninggalkan kebiasaan lama seperti mabuk-mabukan dan berjudi untuk menata hidup menjadi orang yang lebih baik dan berguna untuk diri sendiri dan orang lain. The Creator. Seorang yang bercita-cita menjadi seniman, tetapi orang tuanya tidak memperbolehkannya, padahal anak tersebut sangat memiliki jiwa kreatif dan imajinatif yang tinggi. Jika dikembangkan, pasti akan menjadi orang yang berhasil di dunia kesenian. The Ruler. Seseorang yang mengambil sebuah permasalahan yang harusnya bisa diselesaikan dengan cepat tanpa waktu lama. Biasanya orang tersebut memiliki kepemimpinan yang sangat baik, dapat mengatur semuanya dengan efektif dan efisien. The Magician. Seseorang yang dapat mengetahui atau memprediksi kejadian yang dapat dialami ke depan. Biasanya dapat menduga sebuah peristiwa akan terjadi di masa yang akan datang. The Sage. Seseorang yang berlaku adil, tidak memihak kepada siapapun ketika ada masalah, melainkan mencari jalan keluar dengan bijaksana untuk menyelesaikan masalah tersebut tanpa menyalahkan orang lain dan mencari kesalahan orang lain. The Jester. Seseorang yang dapat selalu mencairkan suasana, seseorang yang mudah berteman dengan siapa saja, dan dapat membuat orang di sekitarnya nyaman untuk berteman dengannya. Sikapnya yang lucu dan dapat membuat orang tertawa dengan kejailannya. Demikian pemaparan